pada intinya kamu harus bisa menyimpan rahasia-rahasia Tuhan. Lalu rahasia Tuhan itu yang seperti apa sih? Kadang bisa juga kamu lalai, ya. Kamu punya teman itu punya rahasia, yang mana rahasianya dia itu ketika orang lain tahu, dia akan malu atau dia akan marah. Itu termasuk rahasianya orang itu. Rahasianya dia juga rahasia Tuhan, karena yang tahu hanya Tuhan. Ya, makanya jangan dibicarakan dengan orang lain. Itu kan rahasia. Selamat malam, Mbah. Selamat malam. Dari mana ini? Kebetulan saya dari rumah teman saya, Mbah. Karena ibunya nih habis meninggal. Ibu teman kamu habis meninggal. Betul, Mbah. Terus kamu berarti takziah ceritanya? Iya, Mbah. Ya. Terus? Nah, kebetulan itu rumah teman saya ini masih satu daerah sama rumah Mbah. Jadi sekalian mampir nih ke rumah Mbah. Oh, jadi kamu ke Simbah itu cuman ampiran ya? Enggak sih, Mbah, cuman kayaknya kalau misalkan ke daerah sini tuh nggak mampir ke rumah Mbah nih, kayaknya ada yang kurang gitu. Ya nggak apa-apa, orang tadi juga Simbah cuman bercanda. Nggak apa-apa kalau udah Mama habis dari mana mau mampir ke sini juga nggak masalah ya. Buat ampiran juga nggak masalah kok ya. Iya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan ke tempat Simbah? Betul, Mbah. Tanya lagi terus ya. Iya, Mbah. Jadi gini, Mbah. Tanda-tanda kematian seseorang, Mbah, apa itu bisa diketahui sama orang lain gitu, Mbah? Tanda-tanda kematian bisa diketahui nggak sama orang lain gitu? Iya, Mbah. Ya, bisa. Gini, Mbah, karena kematian itu kan rahasia Tuhan, Mbah. Kok bisa diketahui sih, Mbah? Ya memang kematian itu kan rahasia Tuhan. Ya. Tapi kalau itu belum diketahui berarti kan rahasia. Ketika sudah diketahui, maka bukan rahasia lagi. Ya. Seperti halnya nih, Simbah kan punya rahasia. Betul. Kamu tahu nggak rahasia Simbah? Nggak tahu tentu. Nggak tahu kan? Ya. Ketika kamu cari tahu, nanya, ya, atau Simbah cerita, ya, akhirnya kamu tahu kan? Betul, iya, Mbah. Ya kan? Tadinya nggak tahu, itu kan rahasia. Ketika saya curahkan, saya cerita ke kamu, akhirnya kan kamu tahu. Dan rahasia Simbah buat kamu bukan rahasia lagi. Tapi gini, Mbah. Kenapa? Sebetulnya saya ini dapat cerita dari teman saya yang tadi itu, yang ibunya meninggal. Cerita gimana maksudnya? Jadi gini, Mbah. Waktu itu teman saya lagi ada di rumah gurunya ini. Nah, setelah ngobrol lama sama gurunya, dia itu disuruh pulang karena sudah tengah malam. Ya wajar, orang udah tengah malam, barangkali gurunya mau ada perlu kemana atau mau istirahat sama istrinya kan ya. Tapi, Mbah, yang anehnya itu biasanya itu gurunya bahkan nyuruh dia itu nginep, Mbah. Terus? Karena jarak rumahnya sama rumah gurunya ini jauh sekali, Mbah. Karena rumah teman saya ini lumayan
di pelosok lah gitu Mbah. Nah, setelah dia pulang sampai rumah, dia masuk, dia merasa aneh Mbah. Karena kenapa? Karena melihat ayahnya ini tidur di kamar berbeda yang biasanya itu ayahnya ini tidur sama ibunya kan. Nah, malam itu tuh ayahnya ini tidur di kamar yang berbeda. Ya mungkin kan lagi ada masalah sama istrinya. Jadi untuk biar nggak berlanjut itu masalahnya atau cekcoknya, akhirnya memilih tidur di luar, kan bisa juga tuh. Tapi Mbah, menurut cerita teman saya ini biasanya walaupun sedang ada masalah itu tidak seperti itu Mbah. Tapi biasanya itu ya tetap normal-normal saja. Nah, setelah itu karena dia merasa janggal, akhirnya dia ngelihat ke ibunya di kamar. Nengok maksudnya. Iya, karena takut terjadi apa-apa kan. Nah, ternyata pas dia melihat ibunya ini sedang di akhir-akhir hidupnya atau sedang di detik-detik sakaratul mautnya Mbah. Terus. Akhirnya malam itu juga ibunya meninggal. Terus ibunya meninggal. Terus, Mbah. oh makanya kamu takziah ke sana itu teman kamu itu. Betul Mbah. Oh iya. Terus. Di situ kenapa teman saya ini cerita? Karena dia itu merasa kok sepertinya gurunya ini tahu gitu tanda-tanda kalau ibunya ini sudah mau meninggal gitu. Makanya disuruh pulang ya. Iya Mbah. Sedangkan kematian, jodoh, rezeki itu kan rahasia Tuhan kan Mbah. Betul. Kok manusia bisa mengetahui sih Mbah? Ya. Ya. Paham. Jadi inti dari pertanyaan kamu itu tadi kan, apakah kematian itu ada tanda-tandanya gitu kan ya? Betul Mbah. Dan kenapa gurunya temen kamu itu bisa tahu seakan-akan ya bahwa ibunya temen kamu itu mau meninggal, makanya disuruh pulang. Betul Mbah. Kok bisa tahu gitu ya? Iya. Ya bisa juga ya. Itu guru teman kamu itu mempunyai ilmu kawruh. Ilmu kawruh, yang mana ilmu kawruhnya itu sebenarnya rahasia Tuhan tentang kematian. Ya. Nah, seperti tadi yang saya Mbah bilang sama kamu itu ya, ketika belum diketahui maka itu rahasia. Kalau sudah diketahui itu bukan rahasia lagi. Seperti halnya tadi Simbah tanya kamu tahu nggak rahasia Simbah? Kan nggak tahu. Ketika saya cerita, kamu akhirnya tahu ya. Satu lagi ada contohnya, di dalam tanah ini kamu tahu nggak ada apanya? Nggak tahu. Setelah kamu gali, maka akan tahu. Tadinya kamu nggak tahu, berarti itu rahasia Tuhan. Ketika sudah kamu gali, akhirnya kamu tahu, maka sudah menjadi rahasia kamu juga. Begitu. Dan begini ya, memang ketika ada orang mau meninggal, itu suka ada tanda-tandanya ya. Seperti contoh ya, kalau orang Jawa khususnya ada gagak, mama burung gagak ini ya, kuak ya, itu tandanya ada orang mau meninggal. Ya. Lalu apakah setiap ada burung gagak itu ada orang mau meninggal? Ya enggak tentu. Ya, itu kan hanya tanda-tanda. Seperti halnya kalau mendung, itu kan tandanya mau hujan.
Iya. Tapi kan belum tentu. Iya. Nah, ada yang ilmu khusus, yaitu ilmu tentang kaweruh, yaitu ilmu pasti atau tentang tadi rahasia Tuhan yang diketahui oleh orang khusus. Enggak make tanda-tanda lagi. Ya. Berarti Mbah, orang-orang yang seperti itu eh, bisa mengetahui apapun itu dong Mbah. Apapun itu gimana? Seperti mungkin misalkan kematian orang ini nih berapa lama lagi, atau rezeki orang ini itu seberapa, atau jodohnya itu siapa dan di mana. Seperti itu dong Mbah. Sebenarnya tentang jodoh, rezeki, dan kematian, ya itu kan konon katanya adalah rahasia Tuhan. Betul. Tapi ada beberapa orang tersebut, yaitu orang khusus, yang bisa mengetahui tentang kematian, tentang jodoh, dan tentang rezeki. Tapi ada tapinya, itu rahasia Tuhan. Nggak bisa secara langsung kamu pulang ya ke sana. Seperti teman kamu tadi, kamu pulang sana karena ibu kamu mau meninggal. Ya, itu akhirnya membocorkan rahasia Tuhan. Makanya itu disimpan, cuman pakai kode. Udah, kamu pulang. Itu kan kode. Iya. Ya. Karena bisa juga itu guru teman kamu itu mengetahui dari raut anaknya tadi. Karena raut anaknya itu masih ada satu darah sama ibunya. Bisa diketahui oleh orang tadi. Itu hal yang seperti itu banyak kok yang bisa mengetahui, karena di dunia ini juga beberapa orang khusus, yang mana orang khusus tersebut bersembunyi. Kadang orang khusus yang seperti itu ya tidak menampakkan diri. Kadang ya dia kuli macul, kuli bangunan, seperti orang biasa aja, padahal dia orang khusus. Yang dimaksud orang khusus itu orang yang mempunyai ilmu kaweruh. Ilmu kaweruh apa? Ilmu kaweruh tentang rahasia ning Gusti. Oh, seperti itu Mbak. Jadi gini ya, semesta ini ya tercipta itu selalu jika ada sesuatu, sebelum sesuatu itu terjadi selalu diawali dengan pertanda. Selalu begitu ya. Pertanda-pertanda itu yang seperti apa sih Mbak? Seperti tadi Simba bilang, contoh kayak burung gagak yang tadi itu. Seperti kalau di Pekalongan ya, ya ada beberapa ini. Nggak tahu kalau di daerah kamu ya. Burung gagak, burung perenjak. Kalau burung nih tanda ada merak. Ya, merak. Ada gagak. Kuak, kuak, kuak. Ini berarti tandanya ada orang mau meninggal. Terus ada burung perenjak. Burung perenjak itu bunyinya kayak apa ya? Perenjak gitu mungkin Mbak. Karena kan gagak itu bunyinya kak kak gitu kan. Terus kalau burung kutilang gitu ya. Kayak polisi aja kutilang. Ya itu kan tanda-tanda ya. Iya. Tapi ya bukan berarti ketika ada burung gagak terus ada orang meninggal. Terus kalau itu di hutan umpama ada burung gagak bunyi kuak kuak umpama, emang di hutan ada penghuninya. Terus yang meninggal siapa gitu, yang mau meninggal ya. Betul. Jadi begini, seperti halnya begini ya. Umpama nih, semut itu mendatangi gula. Ya. Betul. Itu apakah semut itu melihat gula apa enggak semut ketika jauh itu? Padahal gula itu di atas meja, semut di bawah, kan nggak ngelihat. Iya.
itu ada aroma yang tercium karena ciumannya itu ya tajam. Begitupun kayak burung gagak nih, kuak 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 lewat kampung mama. Iya. Itu aroma orang mau meninggal itu tercium. Tercium sama burung gagak. Jadi bukan berarti ketika gagak lewat itu pasti ada orang meninggal. Ntar gagak jadi fitnahan, ikut matiin ndak, tapi ada burung gagak. Itu kan cuma tanda-tanda ya. Lalu Mbah, kalau dari segi orang-orang yang khusus ini Mbah, itu bisa terlihat dari apa aja sih Mbah? Misal atau mungkin dari auranya, atau dari tingkah lakunya, atau dari apa Mbah yang terutama itu? Saya tanya kamu ya, itu ada tokek ya kan, mau bunyi tekek 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 itu aja pakai tanda-tanda, pakai tepak ketak tekek ya kan, betul. Tanda-tandanya mau bunyi, ya kan. Iya. Kalau ayam mau tapi pok. Oh iya. Tanda-tandanya mau Iya. ya kan. Jadi setiap hal itu ada tanda-tandanya Mbah. Ada tanda-tandanya, tapi kadang-kadang tanda-tanda tersebut tidak respon. Nah, kecuali orang khusus. Walaupun itu rahasia yang sangat rahasia. Kamu tahu nggak bahwa itu adalah rahasia Tuhan tentang rezeki, kematian, dan jodoh. Ya, itu kan rahasia Tuhan. Maka yang tahu pun tentu orang-orang yang sudah mengetahui atau sudah sangat dekat, bahkan bukan dekat lagi, tapi sudah menyatu dengan Tuhannya. Menyatu Mbah. Iya. Menyatu yang seperti apa Mbah maksudnya? Kok bisa menyatu dengan Tuhan? Jadi, ya ini ya, tentang menyatu itu memang sangat riskan kalau dibicarakan. Sebenarnya sih nggak riskan juga, tapi mending di sesi lainnya saja tentang penyatuan, yaitu manunggaling kawula Gusti. Di lain kesempatan. Ini tentang yang itu dulu. Ya. Iya Mbah. Jadi kamu ingin tahu nggak kenapa orang tersebut, gurunya teman kamu itu bisa mengetahui seperti itu? Oh, pengen Mbah. Justru saya mau tanya tadi. Jadi orang-orang yang sudah bisa mengetahui seperti itu Mbah, itu caranya seperti apa bisa sampai di titik itu? Gitu. Karena beliau sudah dipercaya oleh Tuhannya. Kenapa kok seperti itu? Ini hanya perumpamaan ya. Saya punya uang atau punya harta benda, yang mana harta benda tersebut mau saya simpan di brankas yang rahasia, dan saya kasih PIN ketika mau buka pintunya. Ya, saya ngasih tahu ke kamu, ini kalau mau buka ini rahasianya ini, PIN-nya ini, kodenya ini, ya. Terus rahasia itu kan saya kasih ke kamu. Nah, ketika itu kamu membocorkan sama teman kamu. Pada akhirnya teman kamu yang seharusnya tidak tahu PIN-nya, ya, atau kodenya ketika mau buka itu, akhirnya kan tahu karena kamu kasih tahu. Dengan begitu, akhirnya saya kan kecewa sama kamu, toh. Tentu kalau saya punya rahasia, nggak akan saya kasih tahu lagi. Betul. Jadi pada intinya kamu harus bisa menyimpan rahasia-rahasia Tuhan.
Lalu rahasia Tuhan itu yang seperti apa sih? Ya. Ini seperti ini ya. Kadang bisa juga kamu lalai ya. Kamu punya teman. Teman itu punya rahasia, yang mana rahasianya dia itu ketika orang lain tahu, dia akan malu atau dia akan marah. Itu termasuk rahasianya orang itu. Rahasianya dia juga rahasia Tuhan, karena yang tahu hanya Tuhan. Ya, makanya jangan dibicarakan dengan orang lain. Itu kan rahasia. Ada pengecualian. Pengecualiannya contoh seperti ini. Contohnya, saya seorang dokter. Seumpama nih, seorang dokter itu menerima pasien yang mana pasien tersebut punya penyakit rahasia. Ya, punya penyakit rahasia. Lalu saya itu punya pelayan itu suster ya. Tentu kan suster tahu. Betul. Dikasih tahu karena apa? Kerjasama untuk menyelesaikan masalah si pasien tadi. Itu beda lagi. Beda ya. Jadi ada teori-teori tertentu agar mudah mengetahui tentang rahasia ning Gusti. Jadi Mbah, kalau orang-orang yang ingin mencapai ke situ Mbah, itu harus seperti apa sih Mbah? Maksudnya ingin mengetahui rahasia Tuhan, itu kan tentunya bukan sesuatu yang mudah. Betul. Nah, pastinya banyak orang yang ingin mencapai ke situ. Dan ya mereka mungkin masih bingung untuk memulainya itu dari mana atau berguru ke siapa, seperti itu Mbak. Berguru ke siapa? Ya. Ya tentunya berguru pada orang yang sudah sampai ke titik itu ya. Jangan berguru yang sembarangan. Tapi kita kan nggak tahu Mbak, orang itu sudah sampai ke titik itu atau belum. Terus? Jadi kita membedakannya itu seperti apa supaya kita tidak salah berguru sama orang gitu loh. Karena kan nanti kalau misalkan salah itu kan malah kita semakin nggak tentu arahnya Mbak. Satu contoh ya. Ini hanya sebuah perumpamaan. Saya contohkan kamu ya nggak apa-apa ya. Seumpama kamu buta, ya. Saya kasih ini air apa, kamu melihat nggak? Enggak. Tapi ketika kamu itu nggak buta, saya kasih air apa, ini air teh atau air apa, warnanya kan, maksudnya warnanya tadi, kamu kan tahu ketika nggak buta. Betul. Ya, nggak mudah untuk ditipu ketika kamu melihat. Sama. Pertama, yang perlu kamu tindak lanjuti yaitu tadi, jangan awal-awal nih, jangan pernah membocorkan atau mengodal-adil, membongkar rahasianya Tuhan, rahasianya orang. Rahasianya orang itu yang tahu siapa? Hanya orang tersebut dan Tuhannya. Maka kamu jangan juga membuka untuk orang lain kecuali yang tadi itu. Nah, yang kedua, kamu harus berpikir yang jernih, berpikir yang positif. Jangan diisi pikiran-pikiran kamu itu dengan pikiran negatif. Karena apa? Ketika kamu berpikir negatif, itu darah itu dari otak mengalir, berputar ke jantung, ke hati. Itu bisa mengotori hati kamu.
Maka di dalam hati itu kan ada batin, Ya. ya. Maka kamu tidak punya mata batin. Ibarat batin kamu itu Buta. buta, ya. Ya, Mbah. Mm-mm. Tapi Mbah, Ya. kita ini kan manusia sosial Mbah. Mm-mm. Tentunya kita punya pikiran. Mm-mm. Dan di dunia ini tidak ada batasan tentunya untuk berpikir kan. Mm-mm. Jadi kita bebas untuk mau berpikir apapun kan bebas Mbah. Mm-mm. Nah, tetapi Mbah, dengan kebebasan itu kan semakin banyak Mbah yang masuk ke pikiran kita. Mungkin yang penting atau yang tidak penting kan semuanya itu masuk ke pikiran kita Mbah. Tentunya kita juga belum tahu nih cara memfilter pikiran kita itu seperti apa. Menurut saran dari Mbah nih supaya kita bisa berpikir ke yang lebih positif gitu, tidak negatif, tidak selalu negatif, sehingga bisa menutup mata batin kita ini, caranya seperti apa sih Mbah? Jadi gini, kadang orang terlena karena terdorong oleh emosi, ya. Iya. Akhirnya melampiaskan emosi tanpa memikirkan efek, ya. Efek apa? Nggak usah ke efek ke orang lain dulu. Efek yang pada dirinya sendiri dulu. Contoh, kamu itu memikirkan orang lain, yang mana orang lain itu menurut kamu melakukan sebuah kesalahan. Lalu kamu menghujat dalam pikiran, orang kok begitu begini. Itu otomatis otak kamu itu bergerak, ya. Itu kan ada darah. Lalu kemudian menyiksa batin kamu. Terus umpama kamu berpikir yang berlebihan, efeknya apa? Efeknya nanti membuat diri kamu itu tidak tenang, tidak nyaman karena berpikir yang berlebihan. Dan segala sesuatu, apapun juga ketika kamu berpikir yang sekiranya membuat kamu itu tidak nyaman, ya, tinggalkan. Setelah kamu bisa mengetahui itu, bisa menjalankan itu, nanti secara otomatis akan ketemu guru. Yang mana guru tersebut tidak menyesatkan kamu. Karena kamu sendiri sudah tidak mau membuat luka. Luka apa? Luka pada diri sendiri, luka pada batin sendiri. Ketika kamu tersiksa batinnya, terutama yang masalah itu siapa? Kamu sendiri yang punya masalah. Yang bikin masalah itu kamu sendiri, melukai diri kamu sendiri. Oh gitu. Kalau itu kan secara pikiran kita Mbah. Ya. Kalau secara tindakan itu supaya kita tidak merugikan atau seperti apa, karena kan kita sebagai manusia pasti ada hilafnya Mbah, atau lupanya Mbah. Ya itu tadi, makanya kan sebagai manusia harus tetap eling dan waspada ketika kamu itu mau berpikir yang negatif. Ini nanti membuat saya jadi gelap. Hilangkan itu. Mending buat kesibukan lain atau memikirkan sesuatu hal yang lebih penting. Karena banyak sekali yang perlu kamu pikirkan. Kenapa harus mengotori diri kamu sendiri? Ya. Kalau Mbah saja bisa menjabarkan Mbah tentang itu, berarti Mbah ini salah satu orang yang sudah mencapai itu dong Mbah. Mencapai apa? Mencapai orang yang sudah khusus gitu Mbah. Banyak orang bisa berteori, ya. Banyak orang bisa menyampaikan sesuatu yang mana membuat orang lain itu terkesima, ya. Ya, Dikira orang yang menyampaikan sesuatu keilmuan itu dikiranya dia sudah mencapai ke titik, ya, yang seperti itu, ya. Ya, itu kan anggapan kamu. Simbah sudah mencapai ke situ. Itu kan bisa juga anggapan kamu. Simbah, biasa ya. Itu kan hanya sebatas anggap saja kira-kira lah ya. Enggak lah Mbah, ini sudah bisa. Berarti Mbah ini bisa dong lihat
jodoh saya nih sudah deket apa belum nih? Ada caranya kalau mau biar jodoh itu semakin dekat ya. Gimana tuh Mbak? Memang sudah ingin nikah. Kebetulan ya seperti itulah Mbak. Nanti di itu ya ada di bocoran buat kamu ya. Iya.